waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua peserta webinar yang hadir saat ini ya. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin di awal saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya Hamdi. Di sini saya sebagai Business Development Manager dengan fokus solusi saat ini adalah di Learning Management System. Ya, webinar hari ini kita akan membahas ya, Learning Management System yang lebih spesifik untuk onboarding dengan judul webinar kali ini adalah The Power of Learning Management System for Onboarding Employee. Saya mungkin izin share screen dulu. Oke, baik. Ya, judul hari ini kita judulnya adalah The Power of Learning Management System for Onboarding Employee ya. Nanti di sini kita akan mungkin dari teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada yang mengetahui tentang apa sih Learning Management System itu dan apa sih onboarding itu. Tapi mungkin saja ada beberapa yang mungkin informasinya masih sedikit dan nanti kita akan coba informasikan ya lebih dalam lagi tentang LMS dan onboarding employee. Baik, sebelum masuk ke topik, oke, saya next dulu. Sebelum masuk ke topik ya, rekan-rekan semua pasti sudah sering mendengar istilah digital transformation ya atau digital transformasi. Nah, kali ini kita akan membahas transformasi kegiatan pelatihan onboarding employee ya dengan memanfaatkan LMS sebagai medianya. Ya, mungkin di beberapa perusahaan saat ini yang tadinya belum ada divisi digital transformation ya, mungkin baru-baru ini banyak yang banyak lahir baru departemen baru atau subdivisi baru yang bernama digital transformation. Biasanya ada yang menjadi satu di bagian IT ya, di departemen IT menjadi satu. Ada juga yang terpisah atau dipecah dari departemen IT itu sendiri. Jadi ada dua departemen antara departemen IT dan departemen digital transformation. Nah, di sini kita yang kita bahas saat ini juga ya ada hubungannya tentang transformasi ya, transformasi kegiatan onboarding training yang tadinya bersifat ordinary atau traditional training. Nah, kita coba untuk transformasikan ke yang lebih kekinian ya, dengan transformasi digital. Oke, kaitannya digital transformasi dengan onboarding employee itu apa sih ya? Nah, solusi yang kita bawakan hari ini akan membantu rekan-rekan di sini semua untuk bisa melihat bagaimana powerful-nya learning management system dalam mendeliver kegiatan onboarding employee di perusahaan teman-teman sekalian. Nah, kita akan bicara tentang suatu teknologi ya, yang diaplikasikan ke dalam kegiatan training atau pelatihan untuk onboarding employee di sebuah perusahaan. Jadi kita aplikasikan nih transformasi suatu teknologi, kita aplikasikan ke dalam suatu kegiatan, salah satu kegiatan training yang kita sebut dengan onboarding employee. Nah, sebelum saya coba jelaskan singkat apa sih onboarding employee itu, ya mungkin penjelasan singkatnya onboarding itu kurang lebih ya adalah proses di mana karyawan baru mengenal organisasi, orang-orang dan budaya perusahaan yang baru saja mereka ikuti gitu ya, atau new joiner atau new hires ya, karyawan baru. Nah, ini adalah suatu tahap kunci dari siklus hidup karyawan dari mulai dia join di awal sampai dia sampai hari-hari berikutnya dia di perusahaan tersebut. Jadi karyawan baru diperkenalkan ke organisasi ya, dan diintegrasikan ke dalam peran dan tanggung jawab baru mereka. Karena mereka adalah karyawan baru. Nah, mereka diperlihatkan ruang kerja mereka, diberikan peralatan, kemudian sumber daya yang mereka butuhkan, kemudian bertemu rekan kerja dan manajer, mengenal proses kerjanya, dan membiasakan diri dengan visi atau misi dan nilai-nilai perusahaan. Nah, inilah satu bentuk kegiatan onboarding ya, onboarding yang harus dicapai dari tim HR
yang harus dilakukan tim HR dalam hal ini khususnya ya, kepada teman-teman karyawan yang baru. Nah, di akhir proses orientasi mereka dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri. Itu tujuannya. Jadi onboarding ini kenapa sih diperlukan? Karena tujuannya adalah agar mereka ini bisa melakukan pekerjaannya secara mandiri dan efektif tentunya. Itu salah satu tujuannya. Jadi beberapa tujuannya sebenarnya banyak. Cuma mungkin saya tidak lebih detail untuk membahas di posisi onboarding-nya karena mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang di bidang HR lebih berkompeten ya, lebih berkompeten di dan mempunyai capacity di onboarding ya, yang lebih mendalamnya. Nah, yang saya diskusikan saat ini, yang kita bahas saat ini adalah implementasi LMS (Learning Management System) sebagai media untuk membantu kegiatan onboarding teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, periode onboarding ini biasanya berbeda-beda ya di setiap perusahaan tergantung dari size dari perusahaannya dan mungkin jumlah karyawannya. Jadi periodenya itu berbeda-beda. Tujuan dari periode onboarding diantaranya agar karyawan baru dapat beroperasi secepat mungkin. Jadi mulai dia bekerja dari awal bekerja kemudian agar mereka tuh lebih cepat produktif gitu ya, bekerja langsung sesuai dengan job desk-nya. Nah, di sisi lain peran orientasi yang lebih baru adalah untuk membentuk kesan pertama yang penting bagi karyawan baru terhadap perusahaan. Jadi itu penting sebenarnya. Mungkin buat sebagian orang itu sepele ya, memperkenalkan nilai-nilai atau budaya perusahaan ke karyawan baru. Tapi sebenarnya hal itu sepele tapi itu sangat penting gitu, agar itu bisa ditanamkan ke dalam masing-masing karyawan baru tersebut. Nah, jadi onboarding itu apa? Jadi ada sebuah proses yang komprehensif ya, di mana karyawan disambut dari hari ke-0 sampai perusahaan mempertahankan karyawan dengan proses yang disebut onboarding. Jadi nggak hanya di awal saja, tapi berkelanjutan mulai dari hari ke-0 sampai dia sampai perusahaan itu mempertahankan karyawan. Jadi itu berkelanjutan, sangat komprehensif. Proses orientasi yang efektif sangat membantu karyawan baru memahami peran mereka, budaya perusahaan, melengkapi mereka untuk menjadi karyawan yang luar biasa dalam jangka panjang. Kemudian jika salah satu bagian-bagian ini tidak terpenuhi ya, jadi bagian-bagian dari proses onboarding ini tidak terpenuhi, itu mungkin bisa saja nanti membuat karyawan itu tidak merasa dirinya penting, kemudian yang menyebabkan kemudian produktivitasnya juga akhirnya menurun. Nah, semua inilah alasannya kenapa diperlukan onboarding atau pengalaman orientasi sejak awal, sejak karyawan tersebut itu bergabung di dalam perusahaan kita. Gitu. Baik. Di sini kita bisa, saya coba mungkin menampilkan tentang step-step atau beberapa informasi tentang onboarding itu apa saja sih periodenya ya atau masanya. Sebenarnya masing-masing perusahaan itu bisa berbeda-beda untuk masa proses onboarding-nya untuk karyawan baru. Ada yang mungkin hitungan hari gitu ya, atau hitungan 3 sampai 7 hari mungkin ya. Ada juga yang mungkin melibatkan serangkaian kegiatan selama 1 atau beberapa bulan gitu. Nah, periode onboarding dimulai segera setelah kandidat menandatangani surat perjanjian ya, kemudian berakhir ketika karyawan dapat secara mandiri melakukan pekerjaannya yang dipekerjakan untuk yang bersangkutan. Nah, beberapa pendapat tentang tahapan onboarding employee itu berbeda-beda ya. Tadi seperti saya sampaikan berbeda-beda. Cuma di sini saya ambil coba yang lebih general saja, yang lebih umum. Ya, antara lain biasanya ada di before the first day atau sebelum hari pertama. Itu ada dokumen-dokumen yang dikirimkan dari tim HR kepada karyawan baru untuk di fulfill atau diisi kemudian dikumpulkan kembali. Jadi masih paperwork lah ya. Kemudian di hari pertama yang kedua masuk ke first day atau hari pertama orientasi. Kemudian nanti masuk lagi ke minggu pertama di 7 hari atau di first week. Kemudian masuk lagi di 90 hari pertama sampai mungkin di akhir tahun pertama. Ini secara umum ya, saya ambil secara umum. Kembali lagi setiap perusahaan punya
proses atau step onboarding yang beda-beda. Mungkin hanya sampai 90 hari, mungkin beda juga. Atau mungkin ada yang cuma hanya sampai di 3 bulan pertama, proses onboarding-nya dari mulai hari ke-0 sampai 3 bulan, itu ada juga. Jadi kembali lagi tergantung dari kebijakan dari masing-masing perusahaan. Tetapi kembali lagi salah satu challenge yang ditemui tim HR dalam hal ini ya, biasanya ya yang masih menerapkan ordinary onboarding employee, yang masih tradisional onboarding employee, biasanya terkadang mendapatkan kualitas orientasi setiap karyawan yang bisa berbeda-beda karena tidak ada standar. Mungkin dari dari textbook kita ada standar, cuma hasil yang kita harapkan dari tim HR atau dari perusahaan atau dari manajemen itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi adalah sesuai dengan standar ya kompetensinya. Tapi hasil yang diharapkan tidak sesuai, hasil yang diharapkan ternyata berbeda. Gitu. Hasil yang diterima ternyata berbeda. Nah, standar yang ditentukan HR ada kemungkinan tidak terpenuhi secara sempurna karena karena proses onboarding-nya selama ini masih dilakukan secara manual. Jadi kita mengajak mungkin teman-teman ada juga yang pernah ya. Saya juga pernah nih. Saya pernah melalui dua masa ini. Jadi masa di mana onboarding itu masih secara tradisional dan onboarding dilakukan dengan menggunakan LMS. Jadi dulu pengalaman saya pada saat onboarding secara manual itu pada saat saya masuk perusahaan itu saya dibawa kemudian diajak ke ruangan-ruangan kemudian ke departemen-departemen diperkenalkan gitu ya. Diperkenalkan ini departemen IT, ini departemen finance, ini nanti dengan Bapak ini, nanti ini koordinasi dengan Bapak ini. Kemudian itu perkenalan dan harus visit satu persatu. Belum lagi nanti saya menerima training onboarding, masuk ke kelas, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan atau training-training yang berkaitan dengan job desk saya gitu. Nah, itu saya belum langsung bisa bekerja gitu. Jadi fokus pekerjaannya tidak bisa langsung bekerja. Jadi kita harus mengikuti kegiatan training. Nah, yang kedua, saya juga pernah melewati proses onboarding yang dengan memanfaatkan LMS ini. Jadi pada saat saya dimasuk di hari pertama kerja itu saya sudah bisa langsung menerima pekerjaan. Sembari paralel gitu ya, saya juga menerima onboarding training yang dikirimkan oleh tim HR via LMS. Jadi LMS ini bisa kita berikan dengan LMS ini saya menerima kegiatan training yang ada masanya, ada periodenya. Mungkin di minggu pertama saya menerima tentang profil perusahaan gitu. Kemudian tentang SOP perusahaan. Itu semuanya disampaikan melalui LMS gitu. Dan itu saya rasa saya sangat nyaman sekali ya sebagai karyawan ya. Saat itu saya sebagai karyawan, saya jujur saya belum berkecimpung di LMS pada saat itu. Nah, dari pengalaman saya ini, saya bisa melihat sangat efektifnya dan efisiennya pada saat perusahaan itu bisa mengaplikasikan LMS ini sebagai media ya, menjadi media untuk delivery kegiatan onboarding employee ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, tadi contoh traditional onboarding tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi traditional onboarding biasanya kembali lagi ya, setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Setiap perusahaan punya proses yang berbeda di onboarding ini. Nah, saya ambil secara umum. Biasanya ada yang tadi tim HR mengirimkan beberapa dokumen gitu ya, masih paperwork, kemudian diberikan ke karyawan baru untuk diisi, kemudian dikumpulkan kembali gitu ya. Terus berkeliling tempat ya, berkenalan seperti ini, salaman gitu ya. Jadi itu sangat menyita waktu dari tim HR-nya juga ya. Sangat menyita waktu bagi karyawan barunya tersebut juga gitu. Belum lagi itu kalau satu orang ya. Kebetulan waktu itu juga pengalaman saya satu orang tuh yang masuk di situ. Nah, kalau misalkan size perusahaannya cukup besar, kita bayangkan misalkan di manufaktur atau kita ambil contoh di manufaktur misalkan. Perusahaannya ada ratusan, yang karyawan baru ratusan. Kita harus menggiring 100 karyawan baru tersebut untuk setiap ke departemen-departemen yang penting untuk dia kenali gitu. Jadi itu pasti akan sangat takes time banget ya, sangat takes time dan sangat tidak efektif sekali gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin tunjukkan nih statistik ya. Untuk statistik yang berkaitan ya, khusus untuk onboarding employee. Nah, dari hasil statistik ini kita bisa lihat, ya, terlihat hanya 12%
yang mengatakan bahwa perusahaan mereka melakukan onboarding dengan baik. Ini hasil statistik ya, hasil penelitian yang saya dapatkan dari salah satu sumber di Bamboo HR ya. Nah, 12% artinya masih banyak itu ya karyawan yang merasa bahwa proses onboarding-nya itu nggak efektif. Jadi mungkin ada ya, tapi tidak efektif. Artinya sisanya bisa kita katakan seperti itu ya. Jadi tidak efektif, ada tapi tidak efektif, atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu yang gawat itu ya. Zaman sekarang kita harus bisa acknowledge karyawan baru untuk tahu visi misi perusahaan. Kalau karyawan baru itu tidak bisa kenal dengan perusahaan kita, bagaimana dia bisa loyal dan bisa produktif untuk perusahaan tempat kita bekerja. Jadi logikanya sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, di sisi lain menurut statistik ini ya, kita bicara tentang retensi karyawan. Onboarding yang sukses dapat meningkatkan retensi karyawan baru sebesar 82%. Nah, dan produktivitasnya setidaknya 70%. Jadi LMS sebagai media onboarding itu dapat memainkan peran kunci karena dirancang untuk memperkenalkan dan menghubungkan karyawan baru dengan perusahaan. Dan sebagai hasilnya kita bisa lihat dapat secara drastis ya mengurangi perputaran dalam tahun pertama. Jadi jangan mungkin buat beberapa orang, mungkin kalau yang di bidang mungkin bapak-bapak yang hadir di sini kan ada yang di bidang IT dan ada di bidang HR ya. Mungkin di bidang HR bisa sangat memahami bahwa turnover yang tinggi itu cost-nya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, mungkin mereka lebih paham gitu, tim HR ini lebih paham bahwa untuk mengurangi challenge-nya adalah bagaimana mengurangi turnover yang tinggi. Karena jangan salah, turnover karyawan itu gonta-ganti kembali masuk habis itu ganti itu sangat cost-nya itu sangat tinggi. Ada beberapa penelitian mungkin saya belum tidak masukkan di sini. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pergantian atau turnover yang tinggi itu bisa sampai 1 sampai 3 kali gaji annual salary. Nah, dia menunjukkan seperti itu. Kebetulan saya tidak tunjukkan di sini. Oke, kembali di statistik ini. Nah, kita bicara kembali ke challenge-nya yang dihadapi tim HR di sini ya. Nah, proses onboarding yang efektif sangat penting untuk keberhasilan ya perusahaan, terutama karena semakin banyak orang cenderung bertahan dalam pekerjaan jangka panjang gitu ya. Itulah mengapa sangat penting untuk melakukannya dengan benar. Jadi kita harus pastikan onboarding kita lakukan itu dilakukan dengan benar dan efektif dan efisien gitu ya. Ketika onboarding dilakukan dengan baik, bagaimanapun itu meletakkan dasar dari kesuksesan jangka panjang bagi karyawan itu sendiri gitu. Dan tidak hanya untuk bagi karyawan itu, tapi untuk pemberi kerjanya juga. Jadi onboarding yang tepat itu juga meningkatkan produktivitas employee, gitu ya, membangun loyalitas yang bersangkutan, kemudian keterlibatan serta membantu employee menjadi sukses dari awal karir mereka. Jadi kita jadi perusahaan itu ada perhatiannya mulai dari hari ke-0 sampai karyawan tersebut itu berkembang di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, adalah menjadi challenge bagi tim HR di sini ya, khususnya ya untuk memastikan proses onboarding dibutuhkan dan tetap efektif secara efisien. Memastikan proses onboarding sesuai dengan standar ya. Memastikan setiap karyawan tahu akan perannya dan job desk-nya. Jadi, wah ini bisa berantakan kalau misalkan karyawan yang baru masuk dia bekerja hanya karena butuh pekerjaannya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dia tidak tahu job desk-nya, dia tidak tahu perannya. Jadi inilah peran onboarding di sini untuk kita bisa mendidik karyawan baru dari hari ke-0. Nah, kemudian menyediakan knowledge atau skill-skill yang dibutuhkan mereka untuk ke depannya. Jadi yang tadi saya sempat singgung di awal proses onboarding ini. Kalau kita bicara onboarding itu sebenarnya berbeda dengan orientation. Mungkin teman-teman SR ada yang lebih memahami. Cuma kita memang saat ini fokus di onboarding untuk new employee.
sebenarnya untuk secara in general, high levelnya itu onboarding itu sebenarnya proses yang komprehensif mulai dari hari ke nol sampai dia tetap berkembang, kegiatan-kegiatan training itu dilakukan dari hari ke nol sampai dengan karyawan tersebut itu menetap di perusahaan tempat kita bekerja. Jadi semuanya tuh dilakukan secara kontinu. Kegiatan training itu dilakukan kontinu dari mulai hari ke nol. Nah, kemudian ada beberapa tantangan, cuma saya ambil hanya 4 di sini yang mungkin dihadapi oleh tim HR ya, untuk menemukan solusinya. Di antaranya yang pertama, improving the efficiency of the onboarding process. Nah, tujuan onboarding employee itu apa sih? Jadi tujuan onboarding employee kan tadi mengasimilasi karyawan baru ke dalam perusahaan ya dan peran mereka. Namun selain itu, biasanya ada banyak dokumen yang terlibat atau istilah orang HR di sini menyebutnya a lot of paperwork gitu ya. Jadi semuanya masih paperwork semua. Nah, dengan LMS ya, dengan Learning Management System, itu memungkinkan Bapak Ibu untuk mewakili seluruh proses orientasi pada satu sistem, satu platform gitu ya. Sekaligus memberi Bapak Ibu kebebasan untuk mengelola dan melacaknya dari mana saja dan kapan saja. Jadi sangat fleksibel sekali. Yang tadinya masih paperwork, semuanya sekarang bisa ditransformasi ke digital atau menggunakan platform untuk membantu Bapak Ibu dalam deliver tadi ya, yang semua yang masih sifatnya paperwork tadi. Kemudian yang kedua increasing onboarding completion rate ya. Nah, ini berhubungan dengan reminder terhadap karyawan saat mereka sudah mulai melakukan tahap onboarding. Nah, SR biasanya secara manual mungkin harus mengingatkan nih para karyawannya yang belum menyelesaikan. Nah, ini sangat tidak efektif. Kalau misalkan kembali lagi, kalau karyawan cuma 1, 2 yang masuk ya, mungkin nggak kerepotan. Nah, kalau misalkan ini ya karyawannya banyak sekali gitu ya. Kita bicara karyawannya banyak gitu ya. Dan itu sering gitu ya. Nah, ini kan akan jadi PR nih bagi tim HR di sini ya. Sangat tidak efektif ya. Dan tidak efisien dari sisi waktu dan tenaga tentunya. Nah, dengan LMS, dengan Learning Management System, ini sangat-sangat membantu dan memudahkan Bapak Ibu karena dari LMS itu notifikasi itu bisa dikirimkan secara otomatis. Jadi otomatis by system kepada karyawan yang sedang melakukan proses onboarding yang memang belum menyelesaikan proses onboardingnya gitu. Yang kemudian yang ketiga ya, kita masuk yang ketiga, improving time to competence ya. Nah, pada bagian ini biasanya HR akan mendistribusikan dokumen seperti employee handbook. Nah, ini pasti teman-teman ada yang pernah juga ini menerima employee handbook. Nanti ada employee benefit ya, atau materi-materi pelatihan atau tugas dari tim ya atau departemen tertentu gitu ya. Jadi ada handbook, ada employee benefit. Dan ini semuanya dalam bentuk buku nih biasanya ya. Saya juga dulu pernah mengalami itu. Saya dapat bukunya. Kemudian setelah beberapa bulan kerja, saya lupa naruh bukunya di mana, hilang begitu saja gitu kan. Kemudian pada saat saya butuh, saya mau cari, akhirnya ya mau tidak mau saya harus pinjam teman. Itu pun kalau teman ada, masih nyimpan juga. Nah itu mungkin cerita-cerita atau case-case simple ya, sepele gitu ya, tapi itu sangat krusial. Kalau kita misalkan seperti employee handbook, employee benefit, dan materi-materi pelatihan lainnya yang berkaitan dengan peran kerjanya ya atau job desk-nya, kita lakukan semuanya atau Bapak Ibu lakukan semuanya dengan LMS. Jadi pendistribusian dokumen atau materi-materi itu dilakukan dengan LMS ya dan di-deliver dengan LMS. Itu sangat-sangat membantu karena pada saat tadi misalkan saya kehilangan ada karyawan kehilangan employee handbook-nya. Di mana dia mau mencari ya tinggal login saja ke platform LMS-nya. Di situ akan tersedia karena di LMS semua dokumen semua ini bisa kita jadikan satu terpusat. Jadi jadi perusahaan mempunyai sistem yang centralized lah ya. Bisa kita sebut seperti itu. Nah, kemudian empowering employees to find what they need ya. Nah,
di tradisional onboarding ya, materi-materi yang diberikan kepada karyawan biasanya hanya sebatas materi yang dikhususkan sesuai dengan job desk-nya mereka, gitu ya. Jadi misalkan saya sebagai background saya IT, jadi saya masuk di departemen IT. Kemudian saya hanya menerima sesuai dengan job desk saya, misalkan nih database security misalkan. Jadi hanya menerima kalau di ordinary training ya, atau ordinary onboarding atau traditional onboarding, biasanya itu materi hanya yang diterima karyawan itu materi-materi yang hanya dikhususkan sesuai dengan peran mereka atau job desk mereka. Nah, tidak ada wadah bagi karyawan untuk mencari informasi tambahan gitu ya. Jadi atau knowledge tambahan yang mereka butuhkan di luar materi yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau manajemen. Nah, misalkan nih, artinya seperti ini, misalkan nih saya orang IT gitu ya, kemudian saya ingin saya udah dapat terima materi-materi onboarding gitu ya, training onboarding gitu dari atasan saya misalkan, atau dari tim HR gitu, dari tim HR yang menerimanya juga pasti dari usernya IT misalkan. Nah kemudian suatu saat saya sudah menyelesaikan semua proses atau pelatihan onboarding tadi. Nah kemudian saya ingin mencari nih, saya ingin mencari knowledge tambahan yang belum saya dapatkan gitu. Misalkan tentang leadership skill gitu, misalkan. Saya nggak bisa mencari, saya nggak bisa nanya ke tim ke perusahaan. Bu, saya bisa nggak minta materi pelatihan yang ini gitu, tentang leadership skill gitu. Mungkin bisa dimungkinkan ya kita bertanya karyawan tersebut bertanya langsung untuk dipenuhi ya kegiatan trainingnya. Cuma mungkin persentasenya mungkin sangat kecil ya, dan mungkin tidak mungkin nanti dari tim HR atau manajemen menyediakan hanya satu materi khusus hanya untuk satu permintaan saja gitu ya. Itu logika sederhananya gitu. Nah, disitulah peran LMS bisa kita manfaatkan. Artinya di LMS ya, para trainer atau manajemen atau perusahaan itu selain dia bisa mengupload atau membuat pelatihan, membuat modul-modul pelatihan sesuai dengan peran karyawan itu masing-masing, ya, bisa juga menambahkan materi-materi bebas. Mungkin kita sebutnya materi bebas, materi yang di luar dari spesifik peran dari karyawannya. Misalkan itu tadi. Jadi perusahaan punya platform LMS yang bisa mewadahi di mana pada saat karyawan ingin membutuhkan knowledge lebih ya dari yang sudah ditentukan, itu bisa mencarinya di LMS gitu. Jadi LMS itu bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan knowledge dari karyawan. Oke. Nah, di sini solusinya apa sih? Kita bicara solusi ya. Solusi yang dibutuhkan tim HR di sini. Nah, kenapa di sini tadi ada yang join di sini ya? Mungkin rata-rata dari Bapak Ibu dari tim departemen IT dan departemen SR gitu ya. Nah, kenapa ada IT di sini? Karena kita bicara tentang digital transformasi. Gitu ya. Terkadang ya permintaan yang datang ke kami itu datang langsung dari tim HR, karena tim HR adalah sebagai user utamanya, pasti gitu. Jadi yang pengguna utama learning management system itu biasanya ya mungkin bisa dibilang 99% itu pengguna user utamanya adalah tim HRD atau tim HR di sini. Nah, kenapa ada IT di sini? Karena ini berhubungan dengan teknologi, gitu ya. Dengan teknologi. Biasanya ada juga perusahaan yang usernya itu meminta ke tim departemen IT yang sourcing atau mencari solusinya, gitu. Jadi kita berkomunikasinya melalui tim IT yang kemudian dijembatani dengan tim HR, gitu ya. Jadi itulah kenapa di sini kita fokusnya pada teman-teman yang ada di bidang IT dan bidang di departemen HR, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman lain yang sudah join yang di luar dari tim HR dan tim IT. Jadi LMS ini sangat powerful karena bisa diaplikasikan di semua segmen. Ya, pada intinya seperti itu. Nah, kembali lagi ke solusi onboarding ya, untuk LMS untuk onboarding. Nah, cara terbaik yang dapat membantu untuk melakukan semua ini adalah butuhkannya tools. Kembali lagi, HR butuh tools ya.
Bapak Ibu butuh tools atau platform yang kita sebut dengan nama Learning Management System, gitu ya. Nah, LMS itu apa? Gitu ya. Mungkin sedikit ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Jadi dia kan LMS ini adalah software as a service ya, atau SaaS mungkin teman-teman IT lebih familiar mengenalnya, yang memungkinkan Bapak Ibu membuat, mengelola dan memberikan pelatihan digital kepada karyawan Anda, gitu ya, karyawan Bapak Ibu. Nah, LMS mempermudah pengembangan beberapa pelatihan, mengubah materi pembelajaran dalam berbagai format multimedia, ya, menyelenggarakan ujian, ya seperti kuis gitu ya, post test, pretest gitu. Jadi tidak lagi menggunakan paperwork ya, atau mungkin yang sifatnya free atau Google Form gitu ya. Itu sangat sulit lagi nanti itu akan merepotkan juga nanti dari sisi tim HR pada saat melakukan penilaian. Dikumpulkan banyak sekali Google Form yang harus dicek gitu ya. Nanti belum lagi nanti scattered atau berantakan tersebar kemana-mana. Nanti belum lagi nanti hilang. Nah, itu sangat merepotkan sekali. Bukannya memberikan solusi, tapi malah menambah masalah nantinya. Kemudian mengevaluasi kemajuan pembelajar atau mengevaluasi kemajuan dari karyawan dan menilai kinerja umum dari teman-teman karyawan baru. Nah, ini LMS nih yang ya ini sifatnya LMS atau apa ya, definisi dari LMS. Jadi untuk meningkatkan ini semua meningkatkan kecepatan, efektivitas, efisiensi biaya, aksesibilitasnya juga, dan pengelolaan pelatihan staf secara digital. Jadi semuanya kita manage secara digital. Jadi zaman kekinian kita semuanya harus bicara tentang digital ya. Kemudian dengan memanfaatkan LMS Learning Management System ya dalam proses onboarding employee itu juga akan mendapatkan informasi dengan mudah. Jadi yang mudah nggak hanya dari tim HR saja gitu ya. Artinya dari dari karyawannya juga akan dipermudah. Dua arah yang dipermudah. Jadi tim HR dipermudah pada dari pekerjaannya, dari karyawan dipermudah pada aksesnya atau pada informasi yang didapatkannya. Gitu. Jadi karyawan nanti akan mudah mendapatkan informasi tentang apa pekerjaannya, apa perannya, gitu ya. Serta dari sisi perusahaan juga mudah ya memahami apakah employee-nya atau karyawannya itu benar-benar udah sesuai standar orientasi. Nah, ini tadi kita bicara standar orientasi. Jadi artinya kita bisa dari aplikasi, dari platform LMS, ya, misalkan ada 100 nih Pak ya, 100 karyawan baru. Kita udah atur materinya ke dalam LMS. Kita deliver ke 100 karyawan baru tersebut. Pada hari akhir kita tinggal generate saja laporannya dan kita akan tahu siapa dari 100 orang ini siapa yang masuk atau tersaring sesuai dengan passing mark yang kita tentukan. Misalkan passing mark-nya 80%, itu dianggap karyawan itu sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dari manajemen. Artinya 20%-nya yang masuk di 20%-nya berarti tidak sesuai standar dan harus dilakukan onboarding ulang gitu. Nah, ini kan memudahkan teman-teman HR khususnya, atau memudahkan manajemen untuk bisa melihat atau memiliki standar kompetensi yang diinginkan gitu. Jadi sangat mudah untuk melakukan trackingnya. Nah, semua materi pelatihan onboarding dapat disiapkan dalam LMS secara cloud ya, dan karyawan akan diberitahu untuk mulai mengikuti pelatihan onboarding dengan waktu yang ditentukan. Jadi kita bisa tentukan waktunya. Jadi kalau misalkan karyawan tersebut masih dalam pekerjaannya, ya kita bisa tentukan waktunya, karena kita bisa beri periode ya. Kalau traditional onboarding kan kita harus sewa kelasnya, kita harus cari waktu, harus berkoordinasi, tim HR harus berkoordinasi dengan mungkin DP-head yang bersangkutan, DP-head karyawan baru tersebut untuk mencari waktu gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau dengan LMS tidak dibutuhkan lagi seperti itu. Tinggal ditentukan saja periodenya kapan, kemudian tinggal klik, kemudian di-assign, tinggal nanti diberikan periode misalkan 3 atau 7 hari misalkan. Ya, lewat dari 7 hari, siapa yang sudah menyelesaikan, siapa yang belum akan terlihat dari sistem. Jadi semuanya akan tersaring secara otomatis. Itu sangat memudahkan ya. Jadi
Jadi learning management system ini sangat penting dalam hal pengembangan karyawan karena semua materi dan kursus dapat dibuat interaktif ya. Hanya perlu dibuat satu kali ya, kemudian jadi materi kita hanya perlu dibuat satu kali, ya kemudian selanjutnya materi tersebut ya kita dapat dari satu materi itu dapat melayani sebanyak mungkin, sebanyak mungkin pada satu waktu dan orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal mereka sendiri. Artinya nggak perlu berulang ya, sesuai judul, apa ya, sesuai apa ya, introduction yang ada di banner kita ya untuk kegiatan webinar hari ini. Jadi nggak perlu berulang. Bayangkan kalau misalkan ada karyawan baru di minggu pertama, kemudian dengan divisi yang sama, departemen yang sama, kemudian batch keduanya ada karyawan baru lagi untuk divisi yang sama, batch yang berbeda. Kita deliver kalau misalkan kita bicara tradisional ya, kita akan berulang untuk memberikan trainingnya gitu. Nah itu sangat membutuhkan atau tidak efektif dan kurang efisien ya kalau saya rasa ya. Nah itulah dengan LMS ini jadi kita hanya butuh membuat satu materi untuk kita deliver kapanpun kita mau ya, kapanpun kita mau. Oke, kemudian kenapa sih kok LMS gitu ya? Nah ini sedikit gambaran, ini ada gambar ada tab ya, ada smartphone, ada smartphone. Ini menunjukkan bahwa LMS yang kita solusikan di sini ya, itu sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Artinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Nah, jadi nggak harus menggunakan laptop atau PC atau notebook ya, tapi bisa diakses menggunakan smartphone atau tablet. Tidak hanya bagi learner, tapi bagi si trainernya pun itu bisa diakses dari smartphone ya atau dari mobile phone. Artinya si trainer mau upload materi atau mau setup training itu bisa dari smartphone, bisa gitu. Jadi sangat fleksibel sekali. Jadi komponen utama dalam orientasi karyawan baru adalah mengajari mereka ya dengan tepat apa yang harus mereka ketahui tentang bekerja di perusahaan dan spesifikasi posisi mereka. Gitu. LMS adalah salah satu alat ya yang dapat membantu dan untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut gitu. Nah, LMS for onboarding itu memastikan bahwa semua karyawan baru mendapatkan konten pelatihan yang mereka butuhkan, memfasilitasi pengiriman yang mudah ya untuk dari sisi tim HR, kemudian kontennya terpusat ya sehingga setiap orang memiliki satu sumber instruksi, satu sumber konten dan kuis gitu. Jadi semuanya terpusat dalam satu sistem. Jadi LMS membantu menciptakan lingkungan belajar yang konsisten. Nah, ini juga sangat penting. PC atau notebook ya, bukan PC. Kalau PC di stay. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan dari LMS kita ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi sangat adjustable, artinya dari sisi aksesibilitasnya itu sangat mumpuni, bisa diakses dari perangkat mana saja. Oke, saya coba tunjukkan bagaimana sih pada saat si learner itu login. Ya, saat si learner itu login, pertama kali masuk apa sih yang dia lihat? Nah, ini tampilan, ini yang saya tunjukkan adalah tampilan dari sisi desktop ya atau notebook ya. Jadi tampilannya standar seperti ini. Kalau tampilan dari sisi mobile device itu seperti ini, dia akan adjustable, ya, tidak berantakan. Oke, dari sisi desktop atau notebook, tampilan seperti ini. Begitu learner itu login, karena sifatnya learner atau karyawan baru, tujuannya apa sih? Karyawan baru itu kita assign training, kan tujuannya untuk mengerjakan materi training yang sudah kita siapkan. Itu dulu ya, kita fokus di situ dulu. Jadi kuncinya di situ dulu. Nah, karena tujuannya adalah agar learner itu login dan langsung mengetahui apa yang harus dia lakukan, maka pada saat dia masuk adalah yang dihadirkan adalah langsung adalah materi-materi training yang harus karyawan tersebut
itu selesaikan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan pertama pada saat learner itu login ya. Learner itu login, jadi di bagian paling kiri di sini ada My Tasks. My Tasks itu ada, ya ini kayak dashboard dari si learner-nya, gitu ya. Dashboard dari si learner-nya. Jadi ada My Space ini kalau ingin mengetahui dari their own progress ya, artinya ingin mengetahui progres dari yang bersangkutan, dia sudah mengikuti training apa aja itu ada di My Space ya. Kemudian di sini marketplace, di sini marketplace ini bukan buat ini ya kayak e-commerce gitu, bukan. Ini seperti kayak course catalog. Nanti ada di tampilan berikutnya. Nah, saya di sini fokus di My Tasks dulu. Di My Tasks ini kita bisa perhatikan bahwa di sini ada beberapa materi yang sudah disiapkan ya. Beberapa materi yang sudah disiapkan yang ada due date-nya. Ada due date-nya. Due date ini ditentukan oleh para trainer yang membuat modul atau yang menyusun modulnya. Gitu ya, due date-nya sampai kapan. Kalau lebih dari due date dan sebelum ke sana, di sini ada persentase. Ada 0% ya, ada 0%, ada yang 60%. Nah, ini adalah persentase yang sudah di-lock oleh sistem sejauh mana kita sudah mengikuti atau menyelesaikan trainingnya gitu ya, tapi belum 100%. Jadi berapapun kita ikuti atau kita baca materinya, kalau misalkan memang belum 100% kemudian yang bersangkutan log out dan ingin melanjutkan di kemudian hari selama periode due date-nya itu masih ada, ini sistem akan melakukan locking di sini, di persentase. Jadi kapanpun itu learner itu bisa melanjutkan kembali, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada informasi dari trainernya itu juga siapa, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada upcoming atau untuk training yang mungkin akan datang ada completed yang sudah 100% otomatis akan pindah ke completed ya. Kemudian di sini ada overdue. Overdue ini berarti yang sudah melewati due date, ya sudah melewati due date itu ya akan otomatis pindah ke due date, ke overdue, ya kemudian sudah tidak bisa diakses kembali, gitu ya. Jadi yang belum 100% tapi due date-nya sudah melewati, dia akan masuk ke overdue dan tidak bisa diakses kembali. Gitu. Jadi trainer akan bisa melihat, oh siapa aja nih yang belum menyelesaikan, gitu ya. Siapa aja nih yang terlambat gitu. Siapa aja nih yang sudah 100%. Nah, itu semuanya sangat mudah nanti ditarik dari sisi report ya. Kemudian nah di sini dari tampilan ini ya, dari tampilan awal kemudian kemudian mulai mengklik misalkan salah satu diklik, saya mau klik di sini, saya ingin mulai melakukan training. Saya klik di sini, onboarding training network new hires misalkan. Tampilannya adalah ini. Ini adalah tampilan di mana si learner itu mulai mengerjakan. Nah, enak sekali ya dilihat ya. Jadi terstruktur ya, sangat user friendly, fokus dengan tujuan dari trainingnya adalah agar diikuti oleh para peserta learner untuk langsung dikerjakan gitu ya. Dan kita tahu dan manajemen tahu dengan mudah progres dari si learner. Nah, jadi ini tampilan dari sisi learner pada saat mulai mengerjakan. Jadi ada persentase di sini pojok kiri atas ada persentase. Kemudian di sini contoh dari teks material ya, contoh dari teks material. Jadi begitu diklik nanti ada indikator hijau. Hijau berarti dia sudah membaca sampai dengan akhir halaman. Kemudian indikator hijau ini akan menambah persentase di sini. Kemudian masuk ke materi berikutnya. Begitu diklik nanti kuning. Kuning ini artinya dia masih membaca tapi belum menambah persentase karena dia belum selesai sampai di akhir halaman. Nah, gitu. Jadi ada sistem tuh bisa membaca itu juga sampai ke situ juga. Jadi mau nggak mau si learner itu harus baca sampai akhir halaman. Kalau ini sifatnya materinya sifatnya teks material ya. Gitu ya. Jadi kalau kuning begini kemudian saya logout nih atau learner logout kemudian besok mau masuk lagi, ya nanti dia harus baca lagi dari awal karena ini masih belum hijau, gitu ya. Jadi harus benar-benar sampai hijau. Apalagi yang belum hijau ini semuanya harus diikuti yang bawah-bawah ini. Gitu.
Nah, ini contoh lain eh, untuk yang teks material ya, untuk teks material. Nah, ini contohnya contoh lain. Nah, ini yang lebih beberapa sudah diakses gitu ya, akan hijau 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 hijau. Ini akan menambah persentase. Persentase ini akan di local system. Nah, ini contoh untuk onboarding training yang safety training misalkan. Jadi ini masih sifatnya teks material. Jadi trainer itu tinggal upload aja. Kalau udah punya materinya, tinggal diupload aja ke LMS. Kemudian ya udah nanti tinggal diikuti gitu ya. Kalau misalkan, oh Pak, saya udah ada materinya nih Pak. Cuma materinya saya ini biasa saya pakai untuk offline training gitu ya. Nah, materi yang biasa saya pakai itu ada 30 slide nih, Pak. Itu saya upload semuanya maksudnya satu file itu di dalam satu file PPT itu ada 30 slide gitu ya. Itu apakah saya upload semuanya atau bagaimana? Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kami bisa rekomendasikan lebih baik di-split gitu ya. Karena gini logikanya, kalau kita kan menuntun untuk learner itu belajar atau belajar secara mandiri. Kalau misalkan kita tuntut learner itu belajar secara mandiri, kemudian yang dia baca, karena kalau kita bicara text base ya, yang dia baca itu ternyata banyak sekali halamannya, 30 halaman gitu ya. Itu nanti sampai di halaman kelima udah pasti bosan gitu Pak gitu ya. Nanti pusing nanti baca, waduh ini masih ada 30 halaman lagi, masih ada 20 halaman lagi. Pusing nanti Pak. Itu dari sisi learner. Dari sisi trainer yang membuat soal, kita juga akan kesulitan untuk melakukan tracking gitu. Nah, baiknya itu di-split. Misalkan per 10 halaman, dari 30 halaman per 10 halaman di-split menjadi 3 ini. Nah, ini contoh nih. Ini tadinya nih ada satu halaman, Pak, Bapak Ibu. Ada satu file ya, satu file ada ya kurang lebih ada 30 halaman, 40 halaman. Nah, kemudian kenapa saya split di sini? Ini juga untuk memudahkan saya sebagai trainer ya, untuk melihat untuk di 10 halaman pertama ini saya bagi misalkan materi pertama ini tentang peraturan keselamatan kerja misalkan. Nah, ini dia udah paham belum di materi ini gitu. Jadi akan lebih fokus per ini ya, per section lah ya, per kategori. Kita kita juga harus membantu para learner itu untuk lebih fokus. Jangan langsung kita, apa apa ya, kayak gelondongan gitu kita kasih 30 gitu, ini juga nggak membantu jatuhnya. Jadi kitanya yang malas nantinya ya, karena, "Waduh saya malas nih nge-split ya, saya malas ngebagi." Jangan seperti itu, Pak. Jadi kita juga harus bisa membantu, learner dan otomatis itu akan membantu diri kita sendiri pada saat kita mengupload ya. Jadi di-split menjadi 3 bagian, itu akan memudahkan learner dan akan memudahkan kita pada saat ingin melakukan, generate report. Jadi kita ingin tahu, oh di materi ke-1 ini dia berapa lama sih spend time-nya. Nah, misalkan mau ada seperti itu ya. Oh, 10 menit aja dia baca untuk 12 halaman gitu. Oh, jadi itu memudahkan kita juga. Oke, yang berikutnya tidak hanya teks material base ya, video base material itu kita bisa gunakan di LMS. Tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi ini juga sangat menarik. Saat ini saat ini pada saat semuanya berlomba-lomba di di digital transformasi termasuk di bidang training ini, eh, beberapa mungkin masih menggunakan text based material ya karena peninggalan dari tradisional training yang dahulu ya. Tapi beberapa saat ini sudah banyak yang beralih, bukan beralih ya, tapi menambahkan video based material dan scom based material. Jadi untuk video base ini kenapa? Jadi video base-nya lebih enak ya untuk mungkin dari sisi learner itu untuk melihatnya mungkin akan lebih memahami karena ada voice-nya gitu ya. Kalau text base kan ya learner baca gitu. Untuk kalau video base iya ada voice-nya, ada visualisasinya. How to-nya kelihatan gitu. Kalau misalkan sifatnya praktikal misalnya. Nah, di LMS ini kita sudah support, Pak. Kita sudah support dan jangan khawatir di LMS kita ini sudah ada proteksinya. Jadi ada 2 proteksi. Proteksi pertama ada checkpoint, yang kedua ada minimal durasi. Artinya kalau minimal durasi ditentukan ini seperti ini contohnya ya, 2 menit gitu ya, kurang lebih 2 menit gitu ya. Artinya
Pada saat saya sebagai trainer menentukan ini minimal durasi 2 menit, ya begitu diklik play, ya videonya diklik play, ya harus 2 menit Pak ditonton. Kalau nggak 2 menit Pak, dicepet-cepetin gitu Pak, dia nggak akan hijau ini indikator ini Pak. Jadi indikatornya akan tetap kuning. Jadi mau nggak mau si learner itu wajib ya, hukumnya wajib ain ya, untuk mengikuti, menonton dari menit pertama sampai ke menit terakhir. Itu yang pertama, proteksi. Yang kedua, ada checkpoint. Bapak Ibu mungkin pernah nonton nih, YouTube ngeplay musik gitu misalkan, atau ngeplay YouTube mau di handphone atau mau di smart TV misalnya. Di-play kemudian ditinggal. Saya, mungkin kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Tiba-tiba, YouTube-nya pause sendiri. Mungkin ada yang pernah kayak gitu ya, atau ada tulisannya video dijeda gitu. Nah itu juga ada di, proteksi itu ada juga di LMS kita, Pak. Jadi itu untuk kita bisa set checkpoint per misalkan, kita mau muncul checkpoint itu per 1 menit atau per 2 menit, terserah kita yang tentukan gitu ya. Misalkan kita sebut per 30 detik misalkan, ya nanti begitu diklik play, ini ya video ini kita klik play, nanti 30 detik kemudian akan muncul pop-up, Anda ingin melanjutkan atau tidak, dan videonya akan terpause. Artinya dari sisi learner itu harus butuh action ya, action untuk melakukan klik di button tersebut agar videonya play kembali. Nah, ini untuk menghindari menghindari, apa, learner yang agak curang, artinya begitu, "Ah, saya malas nonton videonya," gitu ya. Saya klik play, saya tinggal, ke minimarket gitu ya, saya beli gorengan misalkan. Harapannya biar gitu kembali-kembali udah selesai videonya, karena videonya ada 10 menit nih, males banget gitu. Nah, itu nggak akan bisa Pak, seperti itu Pak. Jadi begitu diklik play, dia coba tinggal, begitu dia datang kembali, ya masih di menit ke 30 detik gitu, karena ada pop-up yang harus dia, klik. Jadi itu ada proteksinya. Itu jadi sangat powerful sekali nih, Pak. Scroll material. Nah, ini juga tadi sempat saya singgung, salah satu yang sedang kekinian ya, kalau kata orang kekinian, video base dan material base ya, material base. SCOM material base. Nah, kalau SCOM ini lebih interaktif ketimbang, text based dan video based. Jadi kita bisa set, kita bisa jadi kalau teman-teman yang punya skill dalam, membuat SCOM ya, dalam membuat presentasi yang, dengan transisi, animasi dan sebagainya. Nah, itu bisa di-deploy menjadi SCOM base ya. Nah, di SCOM ini lebih, kayak apa ya, kayak animasi ya, ada voice-nya juga gitu, bisa nanti si learner itu bisa drag and drop seperti ini nih, misalkan bisa di-drag dari sini ke Shopee, sini kacamata ke sini gitu ya. Nah ini, sarung tangan ke sini gitu, kemudian diklik button-nya. Jadi ini lebih interaktif. Kalau video ya begitu diklik ditonton. Kalau SCOM begitu dibaca, dia harus ada voice-nya, kemudian nanti ada, instruksi untuk melakukan ke langkah berikutnya, gitu. Ini tergantung dari, eee, apa ya, dari, tim produksi yang bisa membuat, SCOM material ini. Tapi intinya dari, platform LMS yang kita tawarkan, pada hari ini, kita sudah support di SCOM material base juga gitu ya. Oke, kuis, masuk di kuis. Nah, ini juga yang, sangat penting. Ini view-nya seperti ini Pak, Bapak Ibu. Jadi, view-nya, simpel sekali, ada durasi di sini, ada durasi, kemudian ada number of question-nya, kemudian ada pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ada 7 tipe pertanyaan bisa digunakan, cuma umumnya biasanya ada multiple choice, ini contoh multiple respon yang ini, dan ada essay biasanya ya. Cuma di sini kebetulan yang kita tunjukkan adalah multiple respon. Nah, di sini, untuk multiple choice dan multiple respon, sistem kita juga sudah support untuk randomized question. Artinya pertanyaan, misalkan saya sebagai learner ya, pertanyaan saya mungkin bisa berbeda dengan pertanyaannya Mbak Hani atau teman-teman yang lain. Kemudian selain randomized question, sistem juga melakukan randomized option. Option ini pilihan jawabannya, itu juga di random. Mungkin di pertanyaan yang sama antara saya dan Mbak Hani, itu option jawabannya itu diacak. Jadi option jawaban A saya di sini mungkin A, di Mbak Hani mungkin bisa berbeda.
Jadi ini untuk meminimalisir ya fraud ya, meminimalisir fraud atau tindakan curang dari para karyawan gitu. Nah, di sini ada timer. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting untuk memastikan bahwa menit ini, durasi ini itu sudah sesuai dengan jumlah soal dan bobot soal gitu ya. Mungkin beberapa orang masih menyepelekan ini. Dia ada 5 soal dia bikin ada yang bikin trainernya bikin 5 soal dibikin misalkan 20 menit. Mubazir, Pak. Jadi mubazir artinya kita beri kesempatan orang-orang ini untuk apa membuang waktu yang percuma gitu ya. Ya, jadi penentuan durasi ini juga sangat penting berkaitan dengan ini jumlah soal. Nah, ini seperti hal-hal seperti ini kita bisa konsultasikan nih. Kalau misalnya Bapak Ibu punya ada kesempatan untuk mau berkonsultasi dengan kami ya, dengan kami Netmark, kemudian monggo nanti kita bisa atur waktu untuk konsultasi untuk penggunaan LMS-nya. Oke, yang terakhir dua yang terakhir ya. Di sini dari kuis ya, tadi kuis ya, kemudian ada scoring. Nah, ini tampilannya kalau scoringnya seperti ini. Jadi learner itu langsung tahu skornya dia berapa. Dia sudah mengetahui sudah sesuai dengan standar kompetensi atau tidak. Tadi saya sempat singgung di awal mengenai standar kompetensi. Nah, inilah yang kita gunakan ya. Standar kompetensinya sudah sesuai atau belum. Ya, 80% yang berarti 20% nggak sesuai standar dan harus dilakukan training ulang. Kemudian yang ini on progress, artinya learner itu bisa melihat progresnya dia masing-masing. Artinya dari sekian materi training yang sudah di-assign ke dia sebagai learner, dia bisa tahu yang sudah completed berapa, kemudian yang masih in progress berapa, yang incomplete berapa gitu ya, berapa persentasenya berapa gitu ya, dan due date-nya sampai kapan. Nah, ini juga memudahkan dari sisi learner ya. Kemudian yang terakhir course catalog. Nah, ini tadi sempat saya singgung, kalau Bapak Ibu mengikuti tadi sempat saya singgung bahwa selain materi-materi spesifik ya, HR juga sangat membantu apabila bisa membuat atau menyediakan materi-materi di luar materi umum. Di luar materi khusus, kebalik saya. Di luar materi khusus yang sudah di-assign ke specific user. Artinya misalkan saya misalkan sebagai IT tadi ya. Contoh yang saya buat tadi ya. Saya sebagai IT. Saya dapat spesifik materi training tentang cyber security misalkan. Nah, tapi di sisi lain saya ingin mendapatkan ilmu lain nih di luar IT misalkan tentang safety training misalkan ya, ilmu lainnya tentang safety training. Di mana saya bisa mencari ilmu itu? Nah, di sini di tempat jadi marketplace. Marketplace di sini. Di sini seperti kayak course catalog atau digital library yang bisa mengakomodir teman-teman HR untuk memberikan materi-materi bebas atau materi-materi umum yang bisa diakses siapa saja yang punya login di dalam LMS gitu ya. Jadi nggak spesifik user, jadi semua user yang punya login itu begitu masuk ke marketplace, dia bisa ambil semua materi yang ada di sini gitu. Kalau tadi bicara yang spesifik sesuai dengan perannya masing-masing, itu yang ada di dashboard tadi. Nah, ya ini bagian ini. Ini berarti spesifik di-assign ke yang bersangkutan untuk wajib dikerjakan. Gitu. Tapi kalau yang di marketplace ini bebas, materi umum yang kapan saja learner itu bisa ambil sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Dari saya mungkin sudah Mbak Hani.